Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini adalah perjumpaan kita pertama kali di semester ganjil ini. Inilah pelajaran kelas 9. Karena mengingat pandemi COVID-19, kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi tidak ada salahnya untuk kita terus belajar. Belajar tidak harus face-to-face, tatap muka, tetapi kita juga bisa tatap muka secara online nanti, baik melalui Zoom atau Google Meet. Tapi untuk sementara, saya sebagai guru seni budaya ingin mengingatkan kembali bahwa seni budaya ini bukan persoalan teori yang penting. Walaupun teori kita sudah harus mengerti, tetapi yang dibutuhkan adalah karya-karya. Bagaimana nanti berkarya melukis dengan baik, dan lukisan-lukisan itu akan kita pamerkan. Demikian juga nanti kalau kita konsentrasinya di musik, kita akan belajar musik dengan baik, setidak-tidaknya kita bisa memainkan satu alat musik yang benar dan menyanyi dengan benar. Untuk KD pertama kita akan belajar tentang seni rupa. Seni rupa. Seni rupa adalah sebuah ekspresi bagaimana seseorang menyatakan kemampuannya. Bagi anak-anak yang biasa melukis dan menggambar, itu nanti akan bisa memperdalam lagi. Tentu tidak semuanya pinter melukis atau menggambar, tapi setidak-tidaknya kita akan belajar, kita akan mengerti beberapa prinsip. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu mengerti dulu tentang KD. Ya. KD seni rupa yang akan kita pelajari adalah memahami unsur prinsip teknik dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. 2. Memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Tetapi kita akan belajar tentang bagaimana prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Ya. Dan kita akan menyelenggarakan tentu karya kita. Kita nanti akan belajar juga bagaimana berkarya seni dengan patung, tapi kita konsentrasinya di karya seni dulu, seni lukis. Nah, untuk melihat seni lukis, menurut Sudarso SP, itu mungkin sarjana pelukis ya. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi. Ingat ya, 2 dimensi. Kalau itu kita belajar tentang 2 dimensi, atau kita kasih gambar, ingat aja gini, 2 dimensi atau permukaan datar, objek 3 dimensi dengan kesan tertentu. Di sini menurut pendapat dia. Nih, supaya kita dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan tema, corak, gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang berbagai macam aliran dan gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapan aliran gaya lukisan dapat dibedakan, digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, representatif, pertama representatif nih. Nah, kita kasih merah aja ya, representatif. Adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa termasuk dalam representatif ini. Jadi golongan representatif itu ada naturalisme. Naturalisme. Coba anak-anak katakan apa? Naturalisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin
Pelukis beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constable. Nih, lihat, lukisan naturalis. Itu natural bener, natural. Ya. Apa adanya. Realisme yaitu aliran memandang dunia ini tanpa ilusi. Apa adanya tanpa menambahkan atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berbeda dengan realisme tadi, naturalisme maksudnya. Naturalisme itu adalah tentang yang sangat alami, tetapi realisme itu apa adanya. Udah nggak neko-neko, nggak gambar aneh-aneh, apa adanya dibuat. Waktu zaman miskin ya miskin digambarkan. Waktu kaya ya kaya. Dan kemudian ada yang romantisme, aliran seni yang bersifat imajiner. Ceritanya cerita yang romantis. Ya. Dan pelukisnya Raden Saleh, Francisco Goya Tuner. Nah, ada dua aliran yakni deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran tergolong dalam gaya deformatif adalah, nih, ada aliran-aliran deformatif. Aliran-aliran deformatif itu adalah mereka yang belajar tentang mengekspresikan penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa ini, aliran ini adalah Vincent van Gogh Avandi. Ya. Nah, kita lihat yang tergolong dari deformatif selain ekspresionisme adalah impresionisme. Aliran seni rupa yang menggambarnya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Berupa alirannya adalah Claude Monet, Georges Seurat, Paul Gessani, Paul Gauguin, dan Sujojono. Sujojono mesti orang Jawa itu. Nih, lihat. Yang termasuk surrealisme lagi, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering dalam mimpi. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa dan tertentu objek menghasilkan kesan tertentu. Berupa aliran ini adalah Salvador Dali. Ya, namanya juga surrealisme itu seni lukis menyerupai bentuk mimpi ya di dalam mimpi. Model-modelnya ya aneh-aneh lah, namanya juga mimpi. Yang termasuk kubisme juga. Kubisme adalah penggambarannya berupa bidang segi empat dan bentuk dasarnya kubus. Itu Pablo Picasso, Bat Mokhtar, Sri Hadi, Wajar Siddiq, dan Motar. Nah, kotak-kotak begini nih, ini kan sekarang di jalan kan banyak tulisan. Golongan yang ketiga itu non-representatif, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini adalah meninggalkan bentuk aslinya, berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna terbentuk dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dipilah dengan garis-garis tegas. Gaya yang dipelopori oleh Abri, Gaya, Yahya, Fajar, Siddiq, Bat Mokhtar, dan Sadali. Nah, kita sudah belajar tadi yang pertama sejak awal tentang pengertian dan aliran-aliran. Ingat, aliran-aliran itu sudah diterangkan satu persatu. Karena ada 3 aliran. Ingat aliran apa saja? Aliran yang pertama adalah aliran representatif. Nanti anak-anak menunjukkan kembali apa saja kelompok representatif, apa saja kelompok deformatif, apa saja kelompok non-representatif. Anak-anak tulis kembali secara ringkas dan memahami arti itu. Nah, kita sekarang belajar tentang tema. Tema seni rupa. Seni rupa murni. Seni rupa murni adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Diungkapkan dengan dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Hubungan antara manusia dengan manusia lain menggunakan objek sekitarnya.
seperti istrinya, anaknya, dan orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, atau orang dalam pikirannya. Namanya juga antar manusia dengan dirinya. Yang pertama, orang-orang sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar, dengan gunung, sawah, perkotaan, binatang, dan lain sebagainya. Tiga, hubungan antara manusia dengan benda, benda-benda yang ada yang di sekitarnya, benda bebas itu. Di sini contohnya gelas, guci, botol, kursi, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dipisahkan itu. Ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, aktivitas sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, yang menari, membajak sawah, berjual beli, dan lain sebagainya itu. Hubungan antara manusia dengan alam, khayal. Ini yang disebut surrealisme. Ini ibarat bahasa kita sekarang, orang yang suka berhalu-halu, ya, berhalu-halu. Nah, alat bahan berkarya seni lukis, pensil, ini anak-anak sudah mengerti semua dah. Ya. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan digunakan. Mosaik. Mosaik itu teknik menempelkan pecahan dan lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau batu yang berwarna-warni. Mosaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisan. Lukisan kaca dikembangkan pada zaman gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Itu ada beberapa rumah yang pakai kaca, lukisan kaca. Itu bagus. Cat minyak. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya cat lebih dahulu dicampur dengan linseolé. 4. Lukisan air, akuarel. Bahan digunakan adalah cat air berbentuk pasta dicampur dengan air. Akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis. Akrilik adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang sangat cerah. Untuk lukisan batik, menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Teknik berkarya adalah memunculkan gagasan, membuat sketsa, menentukan media berkarya, dan menentukan teknik mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, itu tadi uraian singkat tentang bagaimana melukis, dari alirannya, dari alat-alatnya, dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah hasil karya. Anak-anak memiliki tugas melukis salah satu aliran tadi. Perhatikan aliran yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Kalian melukis. Kalau kalian mau melukis tentang alam, ya, maka yang realistis, ya, yang naturalis, yang mana yang kalian akan pilih? Tentu dikumpulkan gambar, terus nanti bisa difoto, bisa kemudian dikirim ke classroom. Classroom-nya classroom yang seni budaya. Classroom seni budaya. Ya. Jadi diharapkan tidak ada anak yang tidak mengerjakan. Anak harus mengerjakan. Hari ini selesaikan. Kalau tidak selesai, minggu depan dikumpulkan. Dan saya berharap sekretaris masing-masing kelas akan mengerjakan atau mengumpulkan dan mengingatkan anak-anak siapa mereka yang belum mengumpulkan. Nanti sesudah ini anak-anak ke classroom, sudah mendengar ini anak-anak ke classroom, mengerjakannya di classroom. Oke, terima kasih, selamat siang.